Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Awaludin sebagai moderator dari kelompok 7. Dan yang akan kami presentasikan hari ini adalah laporan arus kas. Untuk masuk ke pembahasan yang akan kami diskusikan, ialah saya ingin memperkenalkan teman-teman saya dulu, yaitu Alexa Anastasia Halik, Ramla Wulan, Nur Kaima Asari, Nurul Istiqomah, Sahnas Reski Ramadhani, dan Alia Mutmaina Amir. Baik, untuk pembahasan yang akan kami bahas pada diskusi hari ini adalah pengertian arus kas, kas dari setara kas, fungsi dan tujuan laporan arus kas, metode penyusunan laporan arus kas, aktivitas laporan arus kas, dan manfaat laporan arus kas. Baik, pembahasan yang pertama yang akan kami paparkan adalah arus kas yang akan dibawakan oleh teman saya. Baik, untuk teman saya, silakan. Baik, saya akan membacakan pengertian arus kas, yang dimana menurut Sofyan Syafari Harahap, arus kas merupakan suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran suatu pembukuan pada suatu periode tertentu, dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan operasional, pembiayaan, dan investasi. Baik, itulah tadi pemaparan tentang arus kas. Selanjutnya adalah kas dan setara kas yang akan dibawakan oleh rekan saya. Saya persilakan. Nur Kaima Asari. Apakah ada suara? Baik, mungkin saya akan membahaskan saja kas dan setara kas, yaitu kas merupakan alat pengukur dari setiap aktivitas pembiayaan dalam setiap kegiatan pertukaran barang dan jasa. Dan setara kas ialah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan yang signifikan. Baik, pembahasan yang ketiga adalah fungsi laporan arus kas yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Ramla Wulan. Baik, selanjutnya adalah fungsi laporan arus kas. Arus kas berfungsi untuk memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Baik, itu saja dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan tentang tujuan laporan arus kas. Baik, selanjutnya pembahasan yang akan kami bahas adalah mampu perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Baik, selanjutnya adalah metode penyusunan laporan arus kas.
Dalam penyajiannya, laporan arus kas ini memisahkan transaksi berkaitan dengan kas dalam 3 kategori. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Ada 2 metode yang dapat digunakan di dalam menghitung dan melaporkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Metode langsung atau juga disebut metode laporan laba rugi pada hakikatnya adalah menguji kembali setiap item atau komponen laporan laba rugi dengan tujuan untuk melaporkan berapa besar kas yang diterima atau yang dibayarkan terkait dengan setiap komponen dari laporan laba rugi. Sedangkan metode tidak langsung sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan menyesuaikan besarnya laba rugi bersih tersebut yang telah diukur atas dasar akrual dengan item-item yang tidak mempengaruhi arus kas. Yang kedua itu ada arus kas dari aktivitas investasi dan yang terakhir ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pembahasan tentang aktivitas dalam laporan arus kas. Baik, selanjutnya adalah manfaat laporan arus kas yang akan dibawakan oleh teman saya. Teman saya, persilakan. Baik, manfaat laporan arus kas yang pertama menilai likuiditas perusahaan, yang kedua mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, yang ketiga membantu pengembalian keputusan manajemen, yang keempat memberikan informasi kepada investor dan kreditor, yang kelima mengidentifikasi masalah keuangan potensial, yang keenam memantau dan mengelola arus kas perusahaan, yang ketujuh menilai aktivitas investasi pendanaan, yang kedelapan mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan audit, yang kesembilan membantu perusahaan bertahan dalam kondisi krisis, dan yang terakhir, yang ke-10, meningkatkan transparan dan kepercayaan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan tentang manfaat laporan arus kas. Mungkin itulah tadi diskusi presentasi kami. Kita akan lanjut ke babak tanya jawab. Oleh teman-teman rekan saya yang ingin bertanya, silakan 3 tercepat dari masing-masing kelompok. Saya. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan memberikan pertanyaan, yaitu bagaimana cara mengatur aliran arus kas pada sebuah perusahaan agar tidak mengalami kerugian yang besar. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada 2 lagi? Saya. Baik, bisa sebutkan namanya dan kelompoknya. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Siti Kirania dari kelompok 3. Untuk pertanyaan saya yaitu, mengapa laporan arus kas tidak disusun dari neraca saldo setelah penyesuaian seperti laporan keuangan utama lainnya yaitu neraca dan laporan laba rugi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada 1 tercepat? Untuk 1 pertanyaan lagi, apakah masih ada? Kalau masih ada, bisakah angkat tangan atau oke, open Vestika. Mohon maaf, suaranya tidak ada.
Ovinvestika, apakah suaranya bisa diaktifkan? Voice. Baik, mungkin karena Ovinvestika sedang mengalami masalah, apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Baik, mungkin karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, kami mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa kelompok tadi. Mungkin pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh rekan saya. Rekan saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hijrah, kelompok 1. Untuk mengatur arus kas perusahaan agar tidak mengalami kerugian besar, beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Buat perencanaan keuangan yang tepat dan detail. Yang kedua, laporan arus kas. Buat laporan arus kas secara rutin dan lengkap. Laporan ini akan membantu Anda melihat bagaimana uang masuk dan keluar dari bisnis. Yang ketiga, pengadaan stok. Efisienkan pengadaan stok barang. Yang keempat, pembayaran. Buat jadwal pembayaran yang rutin dan tagih piutang. Yang kelima, pengeluaran. Hindari belanja barang berlebihan dan teliti pengeluaran. Yang keenam, pendapatan. Tambah sumber pendapatan misalnya dengan mencari pekerjaan sampingan atau berinvestasi. Selanjutnya, negosiasi dengan vendor. Negosiasikan dengan vendor untuk mendapatkan diskon atau memperpanjang jangka waktu pembayaran. Mungkin itu saja cara untuk mengatur arus kas perusahaan agar tidak mengalami kerugian besar. Baik, itulah tadi pertanyaan dari Hijrah. Apakah bisa dipahami dan dimengerti? Baik, terima kasih untuk kelompok 7 telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya telah memahaminya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan kedua akan langsung dijawab oleh teman-teman saya. Oleh rekan saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kiran kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, mengapa laporan arus kas tidak disusun dari neraca saldo, sedangkan penyesuaian seperti laporan keuangan utama lainnya yaitu neraca dan laporan laba rugi. Jadi, laporan arus kas tidak disusun langsung dari neraca saldo setelah penyesuaian karena laporan ini memiliki fokus dan tujuan yang berbeda dari laporan neraca dan laporan laba rugi. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan laporan arus kas. Laporan arus kas dirancang untuk menunjukkan aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Yang kedua, ada sumber data laporan arus kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan perubahan akun-akun tertentu dalam neraca seperti aset lancar dan kewajiban lancar. Dan yang ketiga, ada pengelompokan aktivitas. Laporan arus kas dikelompokkan menjadi 3 aktivitas utama. Yang pertama ada operasi, investasi, dan pendanaan. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pertanyaan. Mohon maaf, siapa tadi? Kiran dari kelompok 3. Baik, itulah tadi pertanyaan kami. Oleh Kiran, apakah bisa dimengerti? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya paham dan mengerti. Terima kasih. Baik. Itulah tadi presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kesimpulan dari presentasi kami ialah setiap sumber penerimaan kas harus dapat dibuat rinciannya tentang berapa banyak yang diperoleh dari setiap sumber tersebut. Setiap sumber pengeluarannya juga harus dapat dibuat rinciannya tentang berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut. Dari perbedaan jumlah dan waktu aliran dana yang diterima, dana aliran dana keluar
yang diterima dari perbedaan jumlah dan waktu aliran dana yang diterima, dana aliran, dana keluar akan terlihat tingkat keseimbangan antara keduanya, sehingga pada bagian akhir dari laporan arus kas dapat diketahui jumlah kas yang dimiliki suatu perusahaan. Baik, kita lihat tadi kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.